Jati jaga hati, japi jaga pikiran. Oh, keren ya. Jamu jaga mulut, jati japi jaga pikiran. Wah, luar biasa. Ini dilakukan di dalam lansia, ya. Yang terakhir kita baca Amsal 6 ayat 16 sampai 17. Amsal 6 ayat 16 sampai 17. Iya, Amsal 6 ayat 16 sampai 17 dikatakan di sini, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjijikkan bagi dirinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang bersalah, hati yang membuat mereka membuat rencana-rencana yang jahat, iya. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Iya, jangan merencanakan yang jahat. Pasti lansia nggak ada seperti itu, ya. Jangan pernah pikirkan kejahatan dalam pikiran kita. Pikirkan yang indah, yang manis, yang sedap kedengarannya. Dari Filipi 4 ayat 8. Pikirkan yang manis. Mohon izin Pak Pendeta. Silakan. Kubacakan Alkitab Karohnya. Bahasa Karo, silakan. Pitu perkara senembah jana ciga kal ake Tuhan mengencar ema pengenahan mata si magombang hilah perdua. Si mono kala sila salah. Upo si berbaca surah-surah jahat. Mahe si berjingkat ngalaukan kejahatan. Saksi sila ngadi-ngadi erduang. Dengan kala si petuah perobatan sapih-sapih temanna. Iya, berjilekal bahasa Karo ya. Aku kalau Karo. Iya, luar biasa. Kalau Karo tapi kalau Batak kan. Iya, apalagi bahasa Batak juga bagus itu ya. Merencanakan kejahatan. Jangan pernah pikirkan itu. Pikirkan selalu apa yang harus kulakukan bagi orang lain. Ngome aku berguna teman-temanku. Ngome kata-kata gue pepalemia. Nah, kalau Anda mendatangi orang sakit, apa yang Anda lakukan? Itu saya baca satu buku pastoral bagaimana mengunjungi orang sakit. Bawa roti tawar kalau dulu. Bawa roti. Lalu jangan banyak berbicara. Ada ibu yang banyak sekali berbicara. Sakit kan nak? Oh, ini dokter ada plek di paru-paru. Oh, lemas kamu kan? Lemas. Oh iya, itu kanker itu. Dekat rumah kami kan, 3 rumah ke sana, 3 minggu sudah meninggal ibu itu. Bagaimana perasaannya ini? Apakah dia tambah sehat? Tambahan, ya. Harus sampaikan kepadanya. Mazmur 118 ayat 17 dikatakan. Coba baca bahasa Indonesia. Kalau kita mengunjungi kata-kata kita menjadi kata-kata berkat, sampaikan Mazmur 118 ayat 17 misalnya. Coba sampaikan kata-kata firman Tuhan. Mazmur 118 ayat 17. 118 ayat 17. Itu kata-kata ketika kita menyampaikannya. Coba 118 ayat 17 katakan di sini. Aku tidak akan. Mazmur 118 ayat 17. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Iya, luar biasa. Kalau kita mengunjungi orang sakit, perkatakan kata-kata positif, menguatkan. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Katakan itu, ucapkan 10 kali. Perkataan itu menjadi doa. Perkataan kita itu menguatkan dia. Be strong, dia akan kuat. Dia akan bangkit. Ya, jangan katakan, lemah sekali kami ya.
memang penyakitmu itu kayak dekat rumah kami, ada berginting di situ. 3 hari sudah meninggal ya kan. Aduh, gimana itu? Iya. Iya, jangan kata-kata berkat. Ya. Jadi kejujuran juga memang diminta, tetapi menguatkan orang-orang sakit harus kita sampaikan kata-kata yang menguatkan. Ya. Jadi dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, bahwa melatih kejujuran di dalam hidup kita tidak segampang yang diucapkan, dan melatih berpikir positif di masa tua, tetap aktif, terlibat secara sosial, jangan berhenti di rumah. Apa yang Anda bisa lakukan untuk positif thinking, lakukan itu, ya, lakukan itu. Kalau di Tribun Hope katakan begini, ada yang sakit, katanya begini, jangan dulu Anda mati sebelum Anda benar-benar mati. Hebat ya. Jadi setengah mati. Tidak. Perkataannya itu membuat orang lain bangkit kembali, semangat kembali, gitu ya. Kalau ada orang bertanya begini, kalau ditanya berapa usia Anda, bagaimana orang Anda menjawabnya, orang tua kami? Adi sukun kala asa kayu umur lebih tengah katanya. Beteng. Ya. 75 dengar. Itu jawaban yang luar biasa. Tepuk tangan. Iya. Baru 70 tahun. Iya. Baru 75 tahun. Ada lansia saya berdoa begini. Ya, nggak usah saya sebutkan berdoa apa dia. Mulailah kami ibadah lansia, katanya berdoa begini. Tuhan, kekuatan kami memang sudah mulai berkurang, tapi berilah kekuatan kami sama seperti umur kami 40 tahun dulu. Salah nggak doanya ini? Ini hebat ini. Beri kekuatan kami Tuhan sama seperti umur kami 40 tahun. Mungkin nggak realistis ini, tapi semangatnya itu loh, membara. Nah, hati yang kuat, marolok-olok tondiki, ya, dia semangat, ya. Apa marolok-olok bahasa Indonesia? Biarlah rohmu menyala-nyala. Jadi lansia harus menyala-nyala semangatnya. Semangat selalu. Saya tidak pernah merasa diri saya tua. Saya terus semangat. Saya kemarin sudah dapat uang MPP dari Modrama. Bukan mati pelan-pelan gitu. Mempersiapkan masa pensiun. Mundur Ya. pelan-pelan. Pas tanggal 9 Desember saya 60 tahun umur saya. Tapi kalau dilihat saya masih seperti di film Korea ya. Seperti umur 30 tahun gitu ya. Kenapa? Semangat. Selalu segar, senyum. Tiap hari di rumah saya 1 pot bunga harus saya tanam tiap hari. Makanya kalau datang ke rumah saya sekarang banyak saya bunga saya tanam. Dari mana-mana datang. Makanya Pak Pendeta Kasnah ini selalu hatinya berbunga-bunga. Berbunga-bunga. Walaupun bunga beng baru tambah dari Modraman gitu. Tapi sekarang waktu COVID dulu ada namanya bunga baru, Pak. Iya, bunga baru ya Pak. Bunga janda bolong. Iya. Ya, pokoknya saya tanam semua tanaman-tanaman. Kalau ada alpukat, ada tanaman lain, saya penuhi di pekarangan kami. Kebetulan pekarangan kita itu sekarang luas kita buat, jadi kita bisa tanami apa saja. Kalau dia berbunga berbuah, saya senang sekali. Saya siram, lalu itu menjadi spot saya. Siap saya ibadah pagi. Mau tanya Pak Pendeta. Silakan. Pak Pendeta ada nggak nanam bunga dulu?
Iya, nanam bunga duit. Aku minta lah bibitnya. Kalau Pak Pendeta itu nggak ada bunga duit, Pak. Gaji kami saja sebagai pendeta, saya sudah kemarin dapat SK, saya sudah 39 tahun melayani. Karena saya dari Gure Panglis dulu. Mungkin terbanyak nanti di GBKP. Karena paling muda saya dulu masuk Epanglis. Sekarang sudah 39 tahun saya melayani. Iya, luar Dari biasa. pengalaman. Iya. Senang. Iya, 3 tahun lagi saya pensiun. Tapi saya tidak pernah berpikir saya ini sudah tua. Enggak. Kemarin saya ke pelayanan kami di Bukit Lawang. Saya berjalan hiking, saya berjalan 10 km, nggak masalah. Naik, turun, lalu ada jemaat saya dulu masih sekolah minggu. Dia buka penginapan di sana, namanya Thomas Retreat dan Jungle Inn. Katanya, Pak Pendeta, kamu ke Bukit Lawang, kami sediakan penginapan, kami sediakan makanan gratis. Iya, semuanya senang membantu. Mungkin satu saat kita bisa ke sana. Saya tidak pernah merasa hidup saya lemah. Tapi saya harus bersemangat setiap hari. Mulai dari jaga pikiran, jaga hati, jaga mulut kita. Tetap semangat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Iyalah, kan musibah ada. Kami bersyukur ya Bapa, karena integritas yang Tuhan ajarkan kepada kami adalah integritas yang luar biasa, ya atau tidak. Inilah kekuatan power yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus menjadi contoh dalam integritas sampai mati di kayu salib, dia tetap setia. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar menjadi kekuatan baru bagi kami. Kami percaya firman-Mu tidak pernah berubah, tetapi sanggup mengubah hati kami. Berkati kami Tuhan, kuatkan kami, biar kami belajar tentang bagaimana kami menjaga integritas diri kami. Terpuji-puji nama-Mu. Ini doa kami Bapa. Kami datang di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Kami serahkan kolektif kita masuk